pembahasan soal-soal penyelesaian peluang. Semoga berkah. Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Semoga mendapatkan kepahaman di dalam video ini. Ya, mari kita mulai. Yang pertama untuk soal berikutnya, yaitu ada sebuah dadu dilempar sekali. Ya, tentukan peluang munculnya mata dadu 6. Untuk menjawab soal ini, di mana banyaknya titik sampel NS atau kejadian S sama dengan 6. Titik sampel dadu bernilai 6, yaitu kejadian A sama dengan 1. Nah, yang disebutkan adalah mata dadu cuma sekali, yaitu 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 6 adalah 1/6 dengan rumus sebagai berikut. Ya, kalau dilihat untuk rumus peluang adalah peluang A yaitu kejadian A ya dibagi kejadian ruang sampel, di mana kejadian A yaitu A-nya 1 yaitu 6 ya. Jadi itu cuma satu kali. Kemudian NS ruang sampelnya ada 6 karena mata dadu itu ada 6. Maka hasilnya adalah 1/6 seperti ini ya. Ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Untuk menjawab soal di atas, yang pertama banyaknya titik sampel NS yaitu 4, 3, 5. 4 dari mana? 4 adalah kelereng merah ya, 3 adalah kelereng biru, 5 adalah kelereng hijau. Jika dijumlahkan hasilnya 12. Kemudian titik sampel kelereng biru ya, karena yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng berwarna biru, maka NA atau kejadian A sama dengan 3 ya, dengan peluang adalah kejadian A NA dibagi NS, yaitu NA nya sama dengan 3. 3 dapat dari mana? Adalah kelereng berwarna biru, yaitu 3 ya, kita tulis. Kemudian NS nya dari mana? Ini adalah kejadian ruang sampel, yaitu 12 jumlah ini ya, semuanya 4, 3, 5. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4. Kemudian untuk soal nomor 3, 2 buah koin dilempar bersamaan ya, tentukan peluang munculnya keduanya angka ya. Yang pertama untuk menjawabnya adalah ruang sampelnya, yakni angka gambar, angka-angka ya, gambar angka, gambar-gambar. Maka jumlah seluruh sampelnya adalah 4. Banyaknya titik sampel keduanya angka, yakni NA atau kejadian A 1. Maka di sini cuma 1 yang muncul, angkanya 2 kali A ya. Maka peluangnya adalah kejadian A dibagi ruang sampel NS sama dengan 1/4 ya. 4-nya dari mana ini? NS 4-nya. 1 ini dapat dari mana? Ini kejadian A, karena yang ditanya adalah munculnya keduanya angka ya, angka 2 kali, maka dihitung 1/4. Jadi peluang munculnya keduanya angka adalah 1/4. Kemudian untuk soal nomor 4, pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan ya, misalnya K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 6 ya. Peluang kejadian K adalah dengan optionnya 8/36, 7/36, 6/36, 5/36, 4/36. Untuk pembahasannya adalah NK kejadian K, yaitu ya, kemudian pembahasan NK kejadian K sama dengan 5. Artinya jumlah mata dadu sama dengan 6. Berarti mata dadu 1, mata dadu 2, 5. Berarti 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Maka ada anggota berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini terdapat 5 anggota yang jumlah mata dadunya 6. Maka di sini tulis NK-nya sama dengan 5. NS adalah ruang sampel sama dengan 36. 36 dapat dari mana? Karena dadunya ada 2 ya. Dadu 1 jumlahnya 6, dadu 2 6, berarti 6 kali 6 adalah 36. Maka peluang K
sama dengan kejadian K dibagi kejadian S, yaitu 5 berbanding 36. Dengan demikian jawabannya adalah D yang sesuai ya. Kemudian untuk soal nomor 5 ya. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus ya. Optionnya 3/10, 1/3, 7/24, 1/4, 3/7. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama adalah cara agar terambilnya 3 kelereng merah dari 7 kelereng merah ya, karena di sini yang ditanyakan adalah peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus. Yang pertama, kita buat permisalan NK ya, kejadian K sama dengan ya 7 kombinasi 3 ya. Kalau soal peluang ini disebut juga nanti kaidah pencacahan pada kombinasi ya. Artinya di sini secara acak, random ya. Kalau random pasti arahnya adalah kombinasi dan bukan permutasi. Nah, untuk kombinasi kita lihat karena kelereng merah ada 3 ya, semuanya ada 7, berarti 7 kombinasi 3. Rumusnya ya, kita mengerjakan langsung 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 7 diambil 3 faktorial ya. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya. Kenapa 4 faktorial berhenti di atas? Karena di bawahnya adalah 7 diambil 3, 4 faktorial ya. 3 faktorial ini dijabarkan 3 kali 2 kali 1. Maka 4 faktorial ini bisa dicoret ya. Seperti ini, kita coret ya. Nah, kemudian 7 faktorial ya, 3, 2, 1 ya, maka hasilnya 7 kali 6 kali 5 atau 6, 3 kali 2 coret ya, yang ini coret ya, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Tujuh, yang ini coret ya, 3 kali 2 6 ya, 6 dengan 6 coret, berarti hasilnya 7 kali 5 adalah 35 ya. Kemudian banyak cara agar terambilnya 3 kelereng merah dari seluruh kelereng ya, 10 buah ya. Jumlah sampelnya berarti 10 nih, 7 tambah 3 ya, 10. Kombinasi 3 dapat dari mana? Pengambilan 3 kelereng merah. Maka dengan demikian 10 kombinasi 3. Rumus kombinasi yaitu n faktorial dibagi k faktorial n dikurangi k faktorial, yaitu 10 faktorial dari sini dapatnya ya, 3 faktorial, 10 diambil 3 faktorial. Kemudian 10 9 8 7, 7 faktorial berhenti di 7 ya. Karena apa? 10 diambil 3 di bawahnya juga 7 faktorial. Ini juga bisa dicoret sama seperti yang poin seperti ini di atas, kita coret. Nah, kemudian 10 kali 9 90 kali 8 720 dibagi 3 kali 2 kali 1 6, hasilnya adalah 120. Dengan demikian peluang terambilnya 3 kelereng merah NK ini ya, disatukan saja. Peluang K sama dengan NK berbanding NS. NK nya yang mana? Yang ini tadi 7 kombinasi 3 yaitu hasilnya 35 nih ya. Kemudian NS peluang sampel adalah 120, yang ini tadi 10 kombinasi 3 hasilnya adalah 120, berarti 7/24 ya, yaitu didapat yang pertama 35 berbanding 120, yang ini kita pindahkan ya, diperkecil sama-sama dibagi 5, 35 bagi 5 hasilnya 7, 120 bagi 5 hasilnya adalah 24. Jadi dengan demikian jawabannya adalah C ya, 7/24. Kemudian untuk soal nomor 6 ya, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah dengan optionnya 126 berbanding 330, 116 berbanding 330, 63/330, 53/330. Yang terakhir adalah E, 27/330. Untuk menjawab soal bentuk seperti ini, yaitu yang pertama, cara agar terambilnya 2 kelereng merah dari 7 kelereng ya, yang itu
Ya, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Berarti dipasangkan merah dengan merah, putih dengan putih. Merah ada 7 semuanya, diambil cuma 2 kelereng merah. Kalau kelereng putih semuanya 4, diambil 2 kelereng putih. Maka di sini adalah disebut soalnya tentang penyelesaian kombinasi, yaitu 7 kombinasi 2, ya. Yaitu 7 kombinasi 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial, ya, dikalikan 5 faktorial, ya, sama dengan 21, ya. Nah, ini cara penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya. Kemudian cara agar terambilnya 2 kelereng putih dari 4 kelereng, yaitu 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 2 pakai rumus kombinasi. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Cara agar terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih, ya, maka hasilnya adalah dikalikan yang ini, ya. 21 dengan 6 dikalikan 7 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 2, hasilnya udah ada tuh, ya, yaitu 21 dan 6, tinggal dikalikan 21 kali 6 adalah 126. Ini adalah NK-nya, kejadian, ya, kejadian K. Kemudian kita cari untuk cari sampelnya. Cara agar terambilnya 4 kelereng dari seluruh kelereng, ya. Nah, 4 kelereng dapat dari mana? Diterjemahkan kelereng merah dan kelereng putih, ya, 2 tambah 2 4. Dari seluruh kelereng yaitu 11 kelereng. Dari mana 11 kelereng? Yaitu 7 merah, 4 putih. 7 tambah 4 11, ya. Maka hasilnya sampelnya kombinasinya adalah 11 kombinasi 4, yaitu dengan faktorialnya n faktorial dibagi k faktorial, n dikurangi k faktorial. 11 faktorial dibagi 4 faktorial, 11 dikurangi 4 faktorial, ya. Penjabarannya adalah 11, langsung 10, 9, 8, berhenti di 7 faktorial. Kenapa? Di sini karena 11 dikurangi 4, 7 faktorial. 4 faktorial dijabarkan, ya, 4, 3, 2, 1. Kemudian ini kalau dijumlahkan, dan sebelumnya 7 faktorial ini dicoret, ya, karena sama. Nah, coret. Jadi hasilnya tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 8 adalah 7.920. 24 didapat dari mana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka jika dibagi 24, hasilnya adalah 330. Maka peluang terambilnya 2 kelereng merah dan kelereng putih, ya, maka hasilnya adalah peluang K-nya sama dengan 126 dibanding 330. Jadi jawaban yang sesuai adalah A, yaitu ini 126 berbanding 330. Alhamdulillah telah selesai untuk penjelasan video pembahasan penyelesaian peluang. Silakan dilihat channel video berikutnya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.